Halo semua, apa kabar? Pembahasan kita kali ini ialah penemu-penemu yang mengubah dunia. Materi ini ada di tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian tahu benda apa saja yang di atas? Benar. Ada televisi, lampu, dan kulkas. Nah, dari ketiga benda tersebut dapat kita gunakan karena apa ya? Ya, benar. Dari energi listrik. Nah, ngomong-ngomong, apa sih listrik itu? Listrik ialah rangkaian yang dapat menghasilkan power atau daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh suatu pergesekan melalui proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, ataupun menjalankan perangkat tertentu. Nah, setelah itu, siapa ya penemu listrik? Yap, kita ketemu nih, namanya Michael Faraday dari Inggris. Kok bisa ya dia menemukan listrik? Yuk kita telusuri. Michael Faraday, ia lahir di London pada abad ke-18. Pada masa kecilnya, Michael hanya sedikit mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar. Tetapi, pada umur 14 tahun, ia pernah bekerja di penjilitan buku di sebuah universitas. Setelah mendengar kuliah dosen kimia terkenal yaitu Humphrey Davy, ia mengirimkan catatan kuliah ke dosen tersebut. Dosen itu pun tertarik. Ia diangkat menjadi asisten dosen setelahnya. Saat itu pun, ia berusia 20 tahun. Suatu ketika, ia melakukan eksperimen di lab dosennya. Ia mencoba melilitkan dua kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Sebuah magnet melewati potongan kawat sehingga aliran listrik masuk ke kawat. Maka ia membuat kesimpulan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Pada saat itulah ia menjadi terkenal atas penemuan tersebut. Dan sekarang ini ia kita kenal sebagai Bapak Listrik. Nah, ada lagi nih, namanya Nikola Tesla. Dia berperan penting di bidang kelistrikan dunia. Masa sih? Makanya, yuk lihat sejarahnya. Nikola Tesla lahir di Kekaisaran Austria pada abad ke-19. Ia adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik asal Serbia, Amerika. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Tesla mulai tertarik dengan listrik ketika saat profesor di sekolahnya mempertunjukkan penggunaan listrik. Saat itu, Tesla menganggap listrik adalah sebuah fenomena yang misterius dan mengagumkan dan membuat ia penasaran. Dengan pandangan ia seperti itulah, ia mulai mendalami ilmu kelistrikan. Dan ia bisa menghabiskan waktu sehari hanya untuk mendalami ilmu kelistrikan saja loh. Ia pernah bekerjasama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Pada waktu mereka bekerjasama, Tesla menemukan sistem kelistrikan AC yang memiliki kelebihan daripada listrik DC milik Edison. Mereka sempat berseteru dan dunia pada saat itu terdapati kubu listrik AC dan DC. Tetapi dari kelebihan dari listrik AC miliknya, ia pun mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia.
PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika yang dapat menerangi seluruh kota New York, Amerika Serikat. Maka dari sejak itulah kita bisa menikmati listrik hingga sekarang dari hasil penemuannya Tesla. Nah, bagaimana teman-teman? Dari penemuan mereka yang sangat sederhana sekali, ketika dikembangkan, bisa sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia hingga sekarang loh. Padahal, Faraday dan Tesla ini memiliki latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Nah, kita yang sudah hidup di zaman serba canggih dan modern, apakah kita masih bermalas-malasan dan tidak ingin menjadi orang yang berguna bagi seluruh kehidupan manusia? Yuk kita renungkan. Nah, setelah itu, bagaimana ya manfaat kelistrikan itu bagi kita? Nah, yang pertama, bermanfaat sebagai penerangan. Pada malam hari, dunia akan gelap gulita. Disinilah energi listrik dapat kita manfaatkan sebagai sumber penerangan. Nah, bermanfaat sebagai sumber energi. Listrik bisa kita gunakan sebagai sumber energi untuk menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga serta peralatan elektronik lainnya. Bahkan, hampir semua aktivitas kita pun tak terlepas dari peran listrik. Selanjutnya, bermanfaat sebagai sarana hiburan. Hampir semua sarana hiburan pada saat ini dalam beroperasi sangat membutuhkan energi listrik. Misalnya, listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan ponsel, TV, DVD, PlayStation, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, bermanfaat sebagai penghasil panas. Listrik bisa mengalir dengan manfaat nikel atau elemen-elemen pemanas yang bisa menghasilkan panas. Panas inilah yang bisa digunakan untuk keperluan manusia sehari-hari, misalnya untuk kompor listrik, setrika, rice cooker, dan lain-lain. Yang terakhir, dapat bermanfaat sebagai penghasil gerak. Banyak sekali barang-barang kebutuhan manusia yang membutuhkan energi listrik untuk menggerakkannya. Misalnya, energi listrik diubah menjadi energi gerak, seperti mobil listrik, motor listrik, kipas, dan lain-lain. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Pada tahap pertama yaitu di pembangkit listrik. Di pusat pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi listrik. Turbin dan generator adalah komponen utama dalam berbagai jenis pembangkit listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya berada di transformator penaik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir saluran tidak terlalu tinggi, agar perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya berada di gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Selanjutnya yaitu di gardu distribusi. Di sini, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, tahap terakhir sudah sampai di rumahmu nih. Energi listrik sudah sampai di rumahmu. Kamu dapat memanfaatkannya untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyetrika, menerangi ruangan, dan lain-lain. Nah, baru sudah pembahasan kita. Setelah itu, yuk berikan pendapatmu.
kita sudah di akhir video nih. Sekian ya teman-teman, dan sampai jumpa.